Om Swastiastu. Baik, di sini perkenalkan pertama-tama nama saya Nika Deka Wulandari dengan NIM 2211041032. Jadi di sini saya akan membuat video tentang proposal yang sudah saya buat dengan judul pengaruh model pembelajaran berbasis proyek atau bisa disebut dengan PJBL berbahan sampah plastik untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun di TK Sewa Dharma. Selanjutnya yaitu ada bab 1 pendahuluan. Jadi isi dari bab 1 di pendahuluan ini saya singkat menjadi yang pertama itu ada pendidikan anak usia dini dianggap sebagai fase kritis dalam pembentukan karakter yang cerdas manusia, mulai dari awal kehidupan hingga usia sekitar 6 atau 7 tahun. Periode ini menjadi fondasi utama untuk perkembangan selanjutnya menurut Arifuddin et al. 2021. Selain itu, fase ini juga merupakan waktu penting dalam mengembangkan kemandirian, di mana anak-anak mulai belajar melakukan tugas-tugas sederhana sendiri, menciptakan dasar untuk kepercayaan diri dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, aspek nilai dan moral sering terabaikan dalam model pembelajaran tradisional. Padahal pembentukan karakter dan moralitas adalah fokus utama di anak usia dini. Pembelajaran yang dilakukan harus disesuaikan dengan daya tangkap dan karakteristik anak usia dini. Menurut Amelia dan Aisyah 2021, PJBL memberikan solusi dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi ide-ide kreatif mereka melalui proyek-proyek praktis yang dapat diatasi dengan menerapkan model pembelajaran project learning, yaitu bisa disebut dengan PJBL, di mana anak-anak terlibat secara aktif dalam proyek-proyek yang mencerminkan realitas sehari-hari mereka. Selanjutnya, di TK Sewa Dharma Banyuning juga bersumber pengamatan awal yang dijalankan penulis bahwasanya masih ada banyak anak yang belum peduli terhadap lingkungannya, seperti membuang sampah sembarangan. Sebagian besar anak belum mampu merawat tanaman yang telah tumbuh dan memetik tanaman sembarangan yang ada di sekitar sekolah. Menginjak rumput di taman sekolah, anak juga masih sering meninggalkan sampah plastik atau kemasan bekas makanan saat selesai kegiatan makan bersama, dan anak juga belum dapat menjaga kebersihan di halaman kelas dan sekitarnya. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari observasi yang telah dilakukan dalam pengembangan karakter peduli lingkungan yang menerapkan project based learning. Hal tersebut dijalankan guna untuk menumbuhkan sikap peduli anak pada lingkungan melalui proyek pembelajaran PJBL. Selanjutnya, ada juga rumusan masalah. Jadi dalam rumusan masalah ini yaitu berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL berbahan sampah plastik untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun di TK Sewa Dharma. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu ada dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum. Di tujuan umum ini tertera yaitu mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran berbasis proyek berbahan sampah plastik untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun di TK Sewa Dharma. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini yaitu untuk mengetahui berapa persentase tingkat kepedulian anak usia 5-6 tahun kepada lingkungan di TK Sewa Dharma Banyuning. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini ada dua manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis ini penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan
terutama dalam bidang lingkungan, serta untuk membangun sikap peduli terhadap lingkungan di tingkat PAUD dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan sekolah atau ekobrik. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Jadi manfaat praktis ini ada beberapa bagian juga, yaitu yang pertama bagi orang tua. Jadi diharapkan dapat menambah wawasan orang tua terhadap lingkungan agar bisa mengajarkan anak untuk mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, bagi guru, diharapkan pendidik dapat menambah kreativitasnya dalam mengolah sampah plastik agar bisa menjadi benda yang bermanfaat. Yang ketiga, bagi sekolah. Jadi diharapkan dapat menjadi wadah kreativitas untuk anak-anak saat menuangkan idenya dalam mengolah sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat. Selanjutnya itu ada di bab 2, landasan teori. Yang pertama itu ada kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini ada 5. Yang pertama itu dari Yulidia Saptorini 2018, Sekolah Tinggi Agama Islam dengan jurnal berjudul Penerapan Model Pembelajaran Contextual Learning berbasis Project Approach untuk mengembangkan karakter peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun di TK Ala Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari penerapan model pembelajaran contextual learning berbasis project approach untuk mengembangkan karakter peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun. Jadi jenis penelitian yang digunakan ini penelitian kualitatif dan kuantitatif, jadi mix metodologi. Yang kedua itu ada dari Betty Nurasi dan kawan-kawan 2022 di TK Negeri Pembina Arut Selatan PG PAUD PIP Universitas Negeri Malang dengan jurnal judulnya yaitu Penerapan Model PJBL berbasis bahan bekas dalam meningkatkan kemampuan kreativitas anak kelompok B. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kreativitas dari pemanfaatan barang bekas menjadi media pembelajaran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Yang ketiga itu ada penelitian dari Nurlaila Cairunisa dan kawan-kawan 2024. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, jurnal dengan judul Pengaruh Metode Proyek dan Metode Bercerita terhadap Pengembangan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia Dini. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode proyek dan metode bercerita dapat mempengaruhi terhadap pengembangan karakter peduli lingkungan anak. Hal ini dikarenakan melalui metode proyek, anak akan belajar dengan bersumber langsung pada lingkungan alam sekitar yang akan memberikan pengalaman nyata kepada anak dalam bereksplorasi, dan melalui metode bercerita dapat memberikan pengalaman belajar kepada anak dengan melalui cerita yang di dalamnya terdapat pesan moral yang dapat diterapkan oleh anak. Jadi jenis penelitian yang dilakukan yaitu studi literatur. Yang keempat itu ada Suminar dan kawan-kawan 2022 dari Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Terbuka, Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu jurnal dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek PJBL untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia dini. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan anak usia dini dinilai oleh ahli materi, yaitu ahli lingkungan memperoleh kategori baik. Model pembelajaran berbasis proyek yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan efektif untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan anak usia 5-6 tahun sekota Serang, Banten. Jadi jenis penelitian yang dilakukan itu adalah mix metodologi kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya itu ada dari Siti Asia dan kawan-kawan tahun 2023, Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurnal judulnya yaitu Pengembangan Karakter Peduli Lingkungan Anak Usia Dini melalui implementasi Project Based Learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dengan implementasi Project Based Learning juga menjadi
anak lebih senang karena kegiatan pembelajaran memberikan pengalaman yang bermakna bagi pengembangan karakter peduli lingkungan, dan guru juga menjadi lebih variatif dalam menyajikan program pembelajaran serta menyesuaikan dengan minat dan keinginan anak. Melalui project based learning, anak mendapatkan pengalaman bermakna dan terbangun sikap karakter pedulian anak terhadap lingkungan dalam kegiatan-kegiatan proyek yang menyenangkan bagi anak. Jadi jenis penelitian yang dilakukan yaitu adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya itu ada teori penelitian. Jadi di sini teori penelitiannya yaitu teori konstruktivisme. Adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung kepada peserta didik, tetapi dibangun sendiri oleh anak melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, dan aktivitas eksploratif. Dalam teori ini, anak dianggap sebagai pembelajar aktif yang membentuk pemahaman melalui proses mengamati, mencoba, merefleksi, serta berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Jean Piaget, anak secara aktif membangun struktur pengetahuan melalui dua proses utama, yaitu asimilasi dan akomodasi, yang berkembang seiring dengan tahapan usia. Jadi anak usia 5-6 tahun berada pada tahap praoperasional, sehingga mereka belajar paling efektif melalui kegiatan konkret, manipulatif, dan belajar. Dengan demikian, teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika anak mengalaminya sendiri, bekerja sama, dan dalam kegiatan bermakna, dan membangun pengetahuan secara aktif. Jadi teori ini juga sangat relevan untuk model project based learning karena memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya nyata seperti mengolah sampah plastik yang pada akhirnya menjadi dapat membentuk sikap peduli lingkungannya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi di sini saya sudah membuat kerangka berpikir. Yang pertama itu dari permasalahannya. Jadi permasalahannya itu adalah rendahnya sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun. Jadi dari permasalahan ini turunlah menjadi kebutuhan pembelajaran nyata. Jadi di sini kebutuhan pembelajaran nyatanya yaitu anak membutuhkan pengalaman konkret mengolah sampah agar terbentuk pengetahuan, rasa peduli, dan perilaku positif terhadap lingkungannya. Jadi dari kebutuhan pembelajaran nyata ini juga akan menjadi model pembelajaran berbasis proyek, itu PJBL. Jadi di sini anak terlibat aktif dalam mengenal sampah plastik, jenis sampah plastik, mengumpulkan dan memilah sampah, mengolah sampah menjadi karya, bekerja sama dan berdiskusi, serta mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi selanjutnya itu ada pengalaman belajar yang bermakna. Jadi setelah model pembelajaran berbasis proyek ini, selanjutnya itu akan menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, yaitu anak memperoleh pembelajaran konkret sesuai teori konstruktivisme melalui aktivitas proyek yang ada di atas. Selanjutnya itu ada menjadi terbentuknya sikap peduli lingkungan untuk anak. Itu pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan, rasa tanggung jawab terhadap kebersihan, dan perilaku nyata anak seperti memilah, membuang, dan memanfaatkan sampah plastik. Selanjutnya itu yang terakhir itu hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan itu adalah untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun melalui penerapan model PJBL berbahan sampah plastik. Berdasarkan jadi yang selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan deskripsi konseptual di atas, maka penelitian ini dapat dihipotesiskan yaitu H1 yaitu ada model pembelajaran berbasis proyek.
berbahan sampah plastik untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan pembentukan karakter anak usia dini di kelompok B TK Sewa Dharma Banyuning. HO-nya yaitu ada model pembelajaran berbasis proyek berbahan sampah plastik untuk meningkatkan sikap peduli lingkungan pada anak usia 5-6 tahun tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan pembentukan karakter anak usia dini di kelompok B TK Sewa Dharma Banyuning. Bab 3-nya yaitu metodologi penelitian. Jadi di bab 3 ini yang pertama itu ada jenis penelitiannya. Jadi jenis penelitian yang digunakan itu ada metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen quasi experimental design. Menurut Sugiono, dalam buku Sugiono mendefinisikan bahwa penelitian eksperimen yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari treatment kepada subjek yang diselidiki. Cara untuk mengetahuinya yaitu membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberikan treatment dengan suatu kelompok pembanding yang tidak diberikan treatment. Metode penelitian kuasi eksperimen kuantitatif bertujuan untuk menggunakan hubungan sebab akibat dengan melibatkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, namun kedua kelompok tersebut tidak dipilih acak. Penelitian kuasi eksperimen juga bertujuan untuk dan mengklarifikasikan penyebab terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen dengan pretest post-test control group. Selanjutnya itu ada waktu dan lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan pada anak usia 5-6 tahun di TK Sewa Dharma yang beralamatkan di Jalan Gempol, Gang Merpati Putih, Banyuning, Kecamatan Buleleng. Penelitian ini dilaksanakan pada waktu semester tahun ajaran 2025-2026. Jadi populasi dan sampelnya itu yang pertama ada populasinya. Populasinya ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu ada kelas B1 itu diambil 12 orang dan B2 itu diambil 12 orang. Jadi di TK Sewa Dharma Banyuning ini mempunyai populasi sebanyak 24 orang. Kedua itu ada sampelnya. Sampel adalah bagian dari wakil populasi yang diteliti dalam penelitian ini. Sampel yang diambil peserta didik sebanyak 2 kelas, yaitu satu kelas untuk kelas eksperimental dan satu kelasnya lagi untuk kelas kontrol. Kelas eksperimen dalam pembelajaran dikenai pembelajaran perkembangan karakter anak, sedangkan kelas kontrol dikenai pembelajaran selanjutnya. Itu ada variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Jadi variabel independen itu dengan kode X model pembelajaran PJBL dan definisi operasionalnya itu model pembelajaran PJBL diberikan untuk melihat kemampuan berpikir dan kerjasama anak-anak di kelompok B TK Sewa Dharma Banyuning. Variabel independen yaitu dengan kode Y, kemampuan pembentukan sikap peduli lingkungan anak usia dini, dan definisi operasionalnya itu kemampuan anak dalam menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan sikap peduli lingkungan baik seperti memungut sampah dan memilah sampah. Pengukuran dilakukan melalui observasi dan penilaian guru menggunakan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan skala penilaian BSB, BSH, MB, dan BB sebelum dan sesudah intervensi. Yang selanjutnya itu ada rancangan penelitian. Dari rancangan di atas, bahwa peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu quasi experimental design. Desain yang digunakan adalah pretest post-test control group design. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak beda signifikan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data. Itu di teknik pengumpulan data ini terdapat observasi atau lembar observasi. Jadi observasi ini adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana memilah sampah dengan benar. Yang kedua itu bagaimana perkembangan nilai sikap anak melalui model pembelajaran based learning. Yang ketiga itu ada pengaruh penggunaan model pembelajaran PJBL berdasarkan hasil dari pengamatan dan perkembangan nilai sikap anak di luar kelas. Jadi dari pengamatan di atas nantinya akan terlihat apakah ada pengaruh atau tidak dari penggunaan model pembelajaran based learning ini terhadap perkembangan nilai sikap anak usia 5-6 tahun di TK Sewa Dharma. Dan juga selanjutnya itu ada dokumentasi. Jadi dokumentasi ini adalah proses pengumpulan data verbal dalam bentuk tulisan atau catatan resmi. Adapun dokumentasi yang diimpunkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu berupa foto-foto dan arsipan selama melakukan penelitian. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Data yang telah terkumpul dengan menggunakan instrumen akan dideskripsikan, dilampirkan, atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Untuk instrumen observasi, peneliti membuat beberapa daftar periksa sehingga penulis hanya menandai kolom yang tersedia sesuai dengan hasil kegiatan yang dilakukan oleh anak selama kegiatan pengolahan sampah plastik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar observasi dengan skala penilaian sebagai menurut Sugiono untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi adapun skala penelitian menurut Sugiono yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada berkembang sangat baik, disingkat jadi BSB. Jika anak dapat menguasai semua kegiatan materi asalkan anak menyelesaikan 80 hingga 100% kegiatan yang dilakukan. Kedua ada berkembang sesuai harapan, disingkat BSH. Jika anak dapat menguasai semua kegiatan materi asalkan anak menyelesaikan 70 hingga 79 kegiatan yang dilakukan. Ketiga ada mulai berkembang, disingkat MB. Jika anak dapat menguasai semua kegiatan materi asalkan anak menyelesaikan 60 hingga 69 kegiatan dilakukan. Yang terakhir itu ada belum berkembang atau disingkat BB. Jika anak dapat menguasai kegiatan materi asalkan kegiatan kurang dari 60 kegiatan yang dilakukan. Baik, itulah proposal yang sudah saya buat dan sudah saya presentasikan. Jikalau ada salah kata ataupun salah tulis di dalam proposal yang sudah saya buat, saya mohon maaf.
Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.